Halo, selamat datang di modul pembiakan BASF fase lalat. Jika sebelumnya kita belajar tentang dasar pembiakan BASF dan siklus hidupnya, di modul kali ini kita akan belajar tentang proses memanen, memasang, hingga membongkar loft cage atau kandang kawin. Dari modul ini Anda akan memahami cara menyiapkan loft cage atau kandang kawin kosong dalam pemanenan lalat, cara memanen lalat dari dark cage atau kandang gelap, cara menghitung jumlah lalat di dalam loft cage, cara menyiapkan atraktan, serta cara memasang dan membongkar loft cage. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam modul ini kita akan masuk ke dalam fase lalat BASF. Proses kawin dan meletakkan telur merupakan dua proses penting dalam fase ini. Untuk memastikan agar lalat dapat berkembang biak dengan baik, lalat akan dipanen dari dalam dark cage ke loft cage. Proses ini dilakukan agar lalat yang tertarik cahaya keluar dari dark cage memiliki umur yang sama. Lalat yang baru saja menetas dari pupa tidak dapat terbang saat itu juga, sehingga dapat dipanen di hari berikutnya. Di fase lalat, pupa di dalam pupation box menetas menjadi lalat yang kemudian dapat dipanen ke dalam loft cage. Berdasarkan data, sekitar 80% prapupa akan berubah menjadi lalat. Kami pernah menghitung jumlah prapupa yang berubah menjadi pupa dan pupa yang menetas menjadi lalat, akan tetapi untuk melakukan pengambilan data dalam indikator performa yang mudah dan tidak terlalu intensif, kami hanya melakukan pengambilan data penetasan lalat dari prapupa, yaitu sekitar 80% lalat yang menetas dan hidup di dalam loft cage selama 4 hari untuk kawin dan meletakkan telur. Kepadatan maksimal lalat dalam loft cage yaitu 80 cm3 per lalat, dan kisaran berat lalat yang dipanen dari dark cage yaitu sekitar 80-90 mg per lalat. Jadi segera kami akan menunjukkan bagaimana proses operasional di fase ini. Sebelumnya, berikut adalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah mobile loft cage frame yang digunakan untuk memanen lalat dari dalam dark cage. Loft cage digantung menggunakan penggantung loft cage, kemudian corong loft cage dan dark cage dikaitkan menggunakan clips. Loft cage sendiri memiliki tinggi 150 cm dengan panjang 75 cm dan lebar 75 cm. Dan kita dapat memindahkannya dengan tongkat penggantung loft cage. Kita dapat menimbang loft cage sebelum, di antara, dan setelah memanen lalat dari dark cage menggunakan timbangan dengan berat maksimal 35 kg dan ketelitian 0,5 gram. Dan loft cage akan dipasang di atas meja loft cage dengan tinggi 2,8 meter, panjang 2,4 meter, dan lebar 80 cm yang dapat digunakan untuk 3 loft cage. Untuk pengambilan sampel 20 lalat, kita gunakan botol ukuran 1 liter yang sudah berisi kapas atau tisu yang ditetesi dengan etil asetat untuk melumpuhkan lalat. 20 lalat yang sudah tidak bergerak kemudian ditimbang dengan timbangan presisi dengan berat maksimal 2 kg dan ketelitian 0,01 gram. Sedangkan lalat yang tersisa di dalam loft cage kemudian di-setup dengan menambahkan material atraktan di dalam box dengan menambahkan aegis, shade box, dan box air. Untuk proses operasionalnya dimulai dengan gantungkan ujung cincin loft cage ke gantungan bambu, kemudian timbang berat loft cage beserta gantungannya. Pasang loft cage ke mobile frame dan posisikan loft cage ke depan dark cage pertama yang akan dipanen. Sambungkan corong loft cage dan dark cage menggunakan binder clip. Nyalakan lampu mobile frame dan dengan perlahan gerakan dark cage agar lalat di dalamnya keluar ke loft cage. Setelah 30 menit, pisahkan kedua corong kandang kemudian timbang loft cage yang telah terisi lalat dari dark cage pertama dengan gantungannya. Pasang loft cage kembali ke mobile frame dan ulangi proses yang sama, yaitu menyambung dan melepas kedua corong untuk kemudian ditimbang setelah 30 menit panen hingga loft cage penuh dengan lalat, atau lalat sudah hampir menutupi seluruh sisi dan tidak terkumpul ke bagian bawah loft cage. Lepas loft cage dari dark cage yang terakhir dipanen dan matikan lampu mobile frame. Tutup corong menggunakan tali dan timbang berat loft cage yang sudah terisi lalat dengan gantungannya. Gantungan loft cage di atas meja menggunakan tongkat penggantung. Siapkan box atraktan yang berisi 100 gram lalat mati, 200 gram residu dari nursery larvero, 200 gram residu dari atraktan lama, dan 1 liter air. Campur hingga merata.
Kemudian siapkan 10 eggs dengan mengambil kayu yang telah dipotong tipis untuk media telur. Siapkan kayu eggs dengan dan tanpa paku payung, kemudian susun berseling 2 layer menggunakan paku payung dan 3 layer tanpa paku payung. Tali kedua ujung susunan eggi ini dengan karet. Kemudian siapkan 10 eggs untuk tiap love cage. Siapkan box air atau water container dengan mengisi box bersih menggunakan air hingga hampir penuh. Ambil tutup yang sudah dilubangi di kedua ujung, kemudian pasang kain bersih dengan menyelipkan kedua ujung ke kedua sisi tutup. Kain tersebut harus berbentuk datar di atas tutup, sedangkan kedua ujungnya berada di dalam box dan menyentuh air, sehingga air dapat terserap ke seluruh bagian kain. Beri sedikit air ke bagian atas tutup. Kemudian, buka love cage dengan hati-hati. Ambil 20 lalat menggunakan tabung kecil, kemudian letakkan box atraktan ke dalam love cage dan menumpuk silang 10 eggs di atasnya. Tutup box atraktan dan eggs dengan keranjang peneduh atau shade box, kemudian tutup pintu love cage. Beri label tanggal pemasangan di bawah love cage. Jadi Anda telah belajar bagaimana proses operasional di fase ini yang dapat dilihat di ketiga daftar kegiatan berikut. Apakah ada yang masih ingat daftar kegiatan nursery secara keseluruhan yang sudah disampaikan di modul pendahuluan dan bagaimana menggunakan lembar daftar kegiatan ini? Bagian yang ditampilkan di sini merupakan proses operasional fase lalat yang telah Anda lihat di video. Jadi kita mulai dengan menimbang love cage bersih beserta gantungannya, kemudian digantungkan ke mobile frame dan menghubungkan love cage ke dark cage. Setelah 30 menit, love cage yang telah terisi lalat kemudian ditimbang dan disambungkan kembali ke dark cage selanjutnya. Langkah ini dilakukan berulang hingga ke dark cage yang terakhir dipanen di hari tersebut. Love cage yang telah terisi lalat kemudian disetup dengan menambahkan box atraktan, eggs, shade box, dan box air, dengan langkah terakhir yaitu pengambilan 20 sampel lalat untuk dilakukan analisis. Di proses ini, kita ambil data jumlah lalat yang masuk ke dalam love cage dan jumlah lalat yang dipanen dari dark cage. Data ini diambil untuk menghitung survival rate atau disebut emergence rate, yaitu prepupa yang dapat bertahan dan menetas menjadi lalat, dan juga untuk mengetahui jumlah lalat di dalam love cage yang kemudian digunakan untuk menghitung telur yang dihasilkan per lalat. Di langkah ini, kita isi terlebih dahulu berat love cage kosong, kemudian love cage yang telah terisi lalat yang dipanen dari dark cage. Jadi di baris kedua atau tengah tertulis tanggal dark cage yang dipanen, sedangkan di bawahnya adalah berat love cage yang telah terisi lalat dari dark cage tanggal tersebut. Di kolom terakhir bagian kanan tertulis berat 20 sampel lalat. Data ini didapat dari pengambilan 20 lalat dari love cage menggunakan tabung kecil dan menunggu hingga lalat tidak bergerak lagi dengan meneteskan etil asetat ke kapas atau tisu ke dalam tabung. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah lalat yang ada di dalam love cage. Selanjutnya kita hampir berada di akhir modul. Untuk mengingatkan kembali mengenai apa yang telah Anda pelajari di fase lalat, di sini kami akan memberi 2 pertanyaan berupa kuis. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja 2 aktivitas yang terjadi di dalam love cage? Jawabannya adalah lalat kawin dan meletakkan telur. Pertanyaan kedua yaitu, kenapa kita sudah dapat membongkar love cage setelah 4 hari? Jawabannya adalah lalat sudah kawin dan meletakkan telur, kemudian mati setelah 5-7 hari. Saat ini kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar tentang cara menyiapkan love cage atau kandang kawin kosong dalam pemanenan lalat, cara memanen lalat dari dark cage atau kandang gelap, cara menghitung jumlah lalat di dalam love cage, cara menyiapkan atraktan, serta cara memasang dan membongkar love cage. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward
oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.